Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini Jumat 3 Januari 2025. Bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini. Hari ini adalah hari biasa pada masa Natal. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Saudara dan saudariku yang terkasih, Yohanes Pembaptis dengan jujur mengakui bahwa dirinya bukanlah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Yohanes dengan jelas merujuk bahwa yang dinantikan itu adalah Yesus. Yohanes mengatakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ia inilah anak Allah." Rupanya, ketika seseorang tahu dengan jelas siapa dirinya sendiri, menerima siapa dirinya sendiri, maka dia pun akan dapat mengenali siapa orang lain. Rupanya ketika seseorang mengetahui dengan jelas apa misinya sendiri, dia juga akan dengan jelas mengenali misi orang lain dalam kaitan dengan misinya sendiri. Pengenalan atas diri yang lain selalu mengandaikan pengenalan akan diri sendiri. Demikian juga pencarian dan penemuan akan Allah selalu dibarengi dengan pencarian akan identitas diri sendiri. Ketika seseorang telah memiliki kejelasan tentang siapa dirinya sendiri, maka dia akan terbuka untuk melihat siapa diri orang lain, atau terbuka untuk melihat Allah yang hadir di dekat dia. Atau kita bisa juga mengatakan bahwa pencarian akan Allah itu sendiri merupakan pencarian akan identitas diri sendiri. Sebab dengan mencari Allah, kita akan dengan sendirinya membangun fondasi identitas diri sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, Allah kita Immanuel, Dia tidak hadir dalam sesuatu yang dahsyat, dalam sesuatu yang luar biasa atau mencolok. Dia hadir dalam dan dengan pola yang biasa. Dia lahir dalam rupa seorang anak yang sederhana dari orang tua yang biasa-biasa juga. Allah hadir tidak dengan begitu mencolok sehingga kita butuh memberi perhatian dan kepekaan untuk mengenalinya. Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Kelahiran Yesus di Betlehem bukan hanya sekadar sebuah peristiwa dalam sejarah kemanusiaan,
tetapi menjadi bagian dari rencana untuk menyelamatkan manusia. Kelahiran Yesus atau Natal adalah awal dari peristiwa penyelamatan itu. Pesan itulah yang hendak disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Allah datang menyelamatkan manusia sebagai anak domba Allah yang mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa umat manusia. Kita tentu ingat bahwa ketika hendak mengeluarkan orang Israel dari Mesir, Allah memerintahkan agar setiap keluarga Israel menyembelih seekor anak domba jantan tanpa cacat. Darah domba itu disapukan pada ambang pintu rumah mereka. Ketika malaikat maut datang, rumah yang diberi tanda darah itu akan dilewati sehingga anak sulung yang ada di rumah itu akan selamat. Demikianlah anak domba menjadi simbol keselamatan, perlindungan, dan pembebasan dari Allah. Dalam diri Yesus anak domba Allah, kita menemukan wajah Allah yang solider. Dia menjadi salah seorang dari manusia itu sendiri. Allah menebus bukan lagi melalui anak domba jantan seperti di perjanjian lama itu. Sekarang Allah sendiri yang menjadi kurbannya, yakni kurban sekali untuk selamanya di atas kayu salib. Darah Yesus itu sendiri telah dipercikkan atas kita sehingga maut dosa tidak lagi merenggut kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes hari ini, Yohanes Pembaptis mewartakan tentang identitas dan misi dari Yesus. Rupanya saudara-saudari, Allah juga menggunakan manusia untuk mempersiapkan jalan baginya dan untuk menjadi pewarta tentang siapa dirinya. Allah yang memilih menjadi manusia dalam diri Yesus itu, sang anak domba Allah itu pun membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Ini serentak menjadi sebuah pengingat bagi semua manusia bahwa setiap orang tidak pernah dapat terlepas dari manusia yang lain. Saya dan Anda dapat sampai pada keadaan atau posisi Anda saat ini pasti karena ada orang lain yang membukakan jalan. Orang tua kita masing-masing misalnya. Ini serentak juga menjadi sebuah ajakan agar saya dan Anda, saudara-saudariku yang terkasih, juga mempersiapkan jalan, membuka jalan bagi orang-orang lain di sekitar kita, agar mereka juga sampai pada keadaan yang lebih baik lagi. Ringkasnya, kita sesama manusia juga harus hidup dalam sebuah gerakan solidaritas. Sebagaimana Allah solider dengan manusia, maka Dia memilih mengosongkan diri, merendahkan diri dengan menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Allah mengosongkan dirinya dengan menjadi seorang manusia. Demikianlah saudara-saudariku, sebuah gerakan solidaritas harus selalu bermula dari pengosongan diri. Hanya seseorang yang mampu memberi ruang kosong bagi orang lain, hanya seseorang yang mampu memberi ruang kosong di dalam dirinya bagi orang lain yang akan mampu masuk dalam sebuah gerakan solidaritas. Apabila seseorang begitu dipenuhi oleh keinginan-keinginan atau proyek-proyek dirinya, maka dia akan cenderung kurang mampu untuk prihatin dengan kesulitan-kesulitan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, pengenalan akan diri sendiri menjadi modal dasar untuk menemukan Allah yang hadir beserta kita. Allah hadir beserta kita dan kita bertemu dengan Allah itu, dan untuk selanjutnya pertemuan dengan Allah itu akan menggerakkan seseorang, menggerakkan kita
untuk berani bertindak solider dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita. Amin.